Bab 8, menghadapi kesusahan dan musibah. Evan baru berusia 11 tahun. Dia dikenal guru-gurunya sebagai anak yang senang menolong, terutama kepada teman-temannya yang tertinggal dalam pelajaran. Dia tidak pernah menolak saat diminta tolong membantu mengerjakan tugas. Hari Minggu 13 Mei 2018, dia bersama adiknya, Nathan, yang baru berusia 8 tahun, berjalan bergandengan menuju gereja Santa Maria Tak Bercela, Surabaya. Di sisi lain, dua orang kakak beradik juga memasuki kompleks gereja, Firman 15 tahun dan Yusuf 17 tahun. Firman dan Yusuf meledakkan diri. Evan dan Nathan pun terhempas. Keduanya sempat dibawa ke rumah sakit, tetapi nyawa mereka tak tertolong. Evan meninggal karena luka bakar, pendarahan dalam, dan benturan. Adiknya, Nathan, sempat menjalani operasi amputasi kaki, tetapi darah yang terlalu banyak hilang akhirnya membuatnya menyusul kakaknya. Hari Minggu itu, Indonesia terhenyak, tak percaya akan aksi kekejaman yang harus memakan korban orang-orang tak bersalah, termasuk anak-anak kecil. Salah satu aplikasi stoicisme adalah bagaimana harus bersikap dan bertindak di dalam kesusahan, musibah, dan bencana. Kamu sudah belajar bagaimana segala sesuatu yang eksternal atau di luar diri kita dianggap sebagai indifferent, tidak baik dan tidak buruk, karena tidak bisa menentukan kualitas karakter kita. Tidak ada peristiwa hidup yang bisa disebut baik atau buruk. Yang ada hanyalah interpretasi kita. William Shakespeare, pujangga Inggris, pernah menggemakan hal yang sama. There is nothing either good or bad, but thinking makes it so. Tidak ada hal yang baik atau buruk. Pikiran kitalah yang menjadikannya baik atau buruk. Jika demikian, bagaimana stoicisme bisa membantu kita menghadapi kesulitan hidup yang benar-benar sulit? Bukan sekedar peristiwa sepele atau orang-orang yang menyebalkan. Karena interpretasi dan anggapan kita akan sebuah kejadian ada sepenuhnya di tangan kita, maka kita juga sepenuhnya mampu mereinterpretasi ulang episode hidup yang sulit. Filosofi teras mengajarkan untuk melihat kesulitan dan tantangan sebagai ujian. I know ini terdengar basi dan mengingatkan kita akan kata-kata guru BP, akan tetapi ini berhubungan dengan topik interpretasi di atas. Saat tertimpa kesulitan dan bencana, interpretasi kita malah bisa makin memperburuk kondisi kita. Misalnya, dengan terus-terusan bertanya-tanya, salah apa saya sampai tertimpa ini? Atau saya sudah berbuat baik, mengapa Tuhan tidak adil? Saya tidak layak menerima ini, harusnya orang lain atau si anu. Dan berbagai interpretasi lain yang tidak mengubah situasi. Mungkin kita pun pernah melakukan hal ini saat kesulitan menimpa. Namun pikiran-pikiran ini adalah irasional menurut filosofi teras, karena kita menghabiskan energi untuk hal-hal yang di luar kendali kita. Saat musibah atau kesusahan telah terjadi, dia sudah berada di luar kendali kita, sudah masuk masa lalu atau past, atau masa sekarang atau present. Dalam wawancara dengan Kania Cita, dia mengatakan bahwa lebih baik waktu dan energi segera dipusatkan kepada solusi yang masih ada di masa depan, daripada mempertanyakan kenapa kita tertimpa musibah yang ada di masa lalu atau masa sekarang. Filosofi teras mengajarkan kita untuk menginterpretasi peristiwa negatif sebagai ujian, kesempatan untuk menjadi lebih baik. Seperti di sekolah, ada ujian matematika, ujian sejarah, ujian biologi, dan lain-lain. Maka ujian dalam hidup ada banyak macam, menguji salah satu karakter kita. Kualitas karakter atau virtue apa dari saya yang bisa dikembangkan oleh peristiwa ini? Constant misfortune brings this one blessing. Those whom it always assails, it eventually
fortifies. Kesusahan yang datang terus-menerus membawa berkah ini. Mereka yang selalu tertimpanya akhirnya akan diperkuat olehnya, ujar Seneca. Dalam bahasa modernnya, what doesn't kill you only makes you stronger. Apa yang tidak membunuhmu hanya akan memperkuat dirimu. Interpretasi pertama yang bisa ditanamkan adalah di balik musibah ini ada kesempatan kita menjadi seseorang yang lebih kuat. Jika kita membaca biografi orang-orang terkenal, mereka pun mengalami banyak musibah, kesialan, kesusahan, dan semua ini menjadikan mereka lebih kuat dalam mengejar cita-cita dan perjuangan mereka. Sebelum sukses dengan bisnis animasinya, Walt Disney pernah dipecat oleh koran tempatnya bekerja karena dianggap kurang imajinasi dan miskin ide. Oprah Winfrey dipecat dari pekerjaan pertamanya sebagai pembawa berita dengan alasan terlalu emosional dengan beritanya. Para guru dari Thomas Edison, yaitu penemu bola lampu dan banyak inovasi lainnya, mengatakan padanya bahwa dia terlalu bodoh untuk belajar apapun. Lady Gaga diputus oleh perusahaan rekamannya karena hanya sesudah 3 bulan. Colonel Sanders, pendiri Kentucky Fried Chicken atau KFC, saat berusaha menjual resepnya mengalami penolakan dari 1.000 lebih restoran. George Lucas mengalami penolakan 2 kali dari 2 studio besar untuk ide Star Wars. Naskah Harry Potter ditolak oleh 12 penerbit besar sampai akhirnya diterbitkan. Steve Jobs dipecat dari perusahaan Apple yang didirikannya di tahun 1985 dan kemudian kembali lagi untuk meraih sukses lebih besar. Masih banyak lagi kisah kegagalan, penolakan, kesulitan di balik orang-orang yang akhirnya mencapai sukses besar. Maka interpretasi paling minimal yang bisa kita bentuk saat mengalami kesulitan adalah ini akan memperkuat saya. Unlucky Raven, to me all omens are lucky. Whichever things happen, it is my control to derive advantage from it. Epictetus. Burung gagak katanya adalah pertanda sial, tapi bagi saya semua pertanda adalah keuntungan. Karena apapun yang terjadi, saya memiliki sepenuhnya kendali untuk menarik manfaat darinya, ujar Epictetus. Sebagian dari kamu mungkin berpikir sombong banget. Namun, sebelum menuduhnya sombong dan belagu, ingatlah bahwa Epictetus adalah seorang budak yang jalannya pincang. Dia bukan anak orang kaya yang mendapat akses mudah mendirikan bisnis dan dibantu orang tuanya dengan koneksi. Jika ada yang bisa berbicara tentang nasib yang kurang beruntung, Epictetuslah orangnya. Akan tetapi, dia tetap mengatakan bahwa apapun yang terjadi, dia memegang kendali untuk bisa mengubahnya menjadi sebuah keuntungan. Belakangan, Epictetus mendapat kebebasan sebagai orang merdeka dan kemudian mendirikan sekolah filsafat dan ajarannya akhirnya sampai membentuk sosok Kaisar Marcus Aurelius. Apa keuntungan di sini? Dikembalikan ke kita, bagi sebagian orang, masalah bisa menjadi latihan kesabaran, baik itu sabar secara waktu, atau menunggu, atau sabar menahan emosi. Bagi sebagian orang lain, keuntungan di sini justru kesempatan untuk mengganti arah. Bisa arah karir, arah bisnis, atau bahkan arah hubungan. Ada yang menjadikan masalah sebagai kesempatan untuk mempelajari skill baru. Seperti banyak kisah di mana seseorang dipecat dari pekerjaannya dan sesudah itu dia justru menciptakan ide bisnis baru yang tidak hanya membuatnya kaya raya, tetapi juga lebih bahagia daripada jika dia ngotot bertahan di pekerjaannya. Tidak ada formula yang sama untuk setiap situasi karena kesulitan, musibah, hambatan yang dialami orang berbeda-beda. Namun, yang penting adalah bagaimana kita tidak membiarkan pikiran kita terlalu lama dihabiskan di hal-hal yang di luar kendali kita dan memfokuskannya kembali ke hal-hal yang ada di bawah kendali kita. Bagaimana kita mau memaknai musibah dan kesulitan ada sepenuhnya di tangan atau pikiran kita.